Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai tugas 2 sesi 5 dasar-dasar penyuluhan. Soal pertama adalah jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan, berikan contoh masing-masing. Komunikasi secara umum adalah suatu kegiatan seseorang berbagi pengetahuan, perasaan, ide, informasi, dan lain-lain sehingga terjadi suatu pengertian bersama tentang makna, maksud, dan manfaat dari pesan tersebut. Contohnya, dua orang sahabat berbicara tentang rencana liburannya ke suatu kota tertentu. Sedangkan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari penyuluh kepada petani dan keluarganya sampai terjadinya perubahan perilaku. Contohnya, penyuluh mempersiapkan materi atau informasi tentang cara penanggulangan hama bareng. Penyuluh menghubungi atau mendatangi petani dan masyarakat tani. Penyuluh mendorong petani untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Penyuluh mendorong petani untuk berdiskusi dengan sesama petani dan mendorong petani untuk mempraktikkan cara penanggulangan hama bareng pada usaha taninya. Dalam konteks ini, penyuluh selalu melakukan pemantauan terhadap keberhasilan dari inovasi yang disampaikan sampai terjadinya perubahan perilaku petani. Soal nomor 2 adalah salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini, apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Berikan penjelasan. Manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan adalah 1. Akses informasi lebih cepat dan luas. 2. Efisiensi waktu dan biaya. 3. Materi penyuluhan lebih menarik dan mudah dipahami. 4. Komunikasi dua arah lebih cepat. 5. Menjangkau wilayah yang luas. 6. Penyimpanan data dan dokumentasi lebih baik. 7. Mendukung pembelajaran mandiri. 8. Memperkuat jejaring dan kolaborasi. Yang pertama adalah akses informasi lebih cepat dan luas. Maksudnya adalah petani atau sasaran penyuluhan dapat memperoleh informasi terbaru tentang teknologi, harga pasar, cuaca, dan praktik budidaya melalui platform digital tanpa harus menunggu tatap muka. 2. Efisiensi waktu dan biaya. Penyuluh tidak perlu selalu hadir secara fisik di lapangan. Materi dapat dibagikan melalui video, artikel, atau pesan online sehingga mengurangi biaya perjalanan. 3. Materi penyuluhan lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Penggunaan video, gambar, animasi, dan infografik membuat penyuluh lebih interaktif dan mudah diserap. 4. Komunikasi dua arah lebih cepat. Petani dapat bertanya langsung kepada penyuluh melalui WhatsApp, forum, atau platform cyber extension kapan saja. 5. Menjangkau wilayah yang luas. Penyuluh dapat memberikan layanan kepada banyak kelompok tani di berbagai daerah sekaligus melalui media digital. 6. Penyimpanan data dan dokumentasi lebih cepat. Catatan penyuluh tentang data petani dan materi pelatihan dapat disimpan secara digital sehingga mudah diakses kembali. Nomor 7. Mendukung pembelajaran mandiri. Petani dapat belajar sendiri melalui modul online, video tutorial, atau artikel yang tersedia di platform cyber extension. 8. Memperkuat jejaring dan kolaborasi penyuluh. 8. Memperkuat jejaring dan kolaborasi. Penyuluh, petani, peneliti, dan pelaku agribisnis dapat berinteraksi dalam satu ekosistem digital, bertukar pengetahuan, memperluas jejaring. Pertanyaan nomor 3 adalah bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi? Berikan penjelasan. Efektivitas komunikasi dalam penyuluhan ditentukan oleh beberapa faktor yang terkait dengan unsur-unsur komunikasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya 1. Unsur pesan. 2. Unsur komunikator atau penyuluh. 3. Unsur penerima. Yang keempat adalah unsur media atau saluran komunikasi. Yang pertama, unsur pesan. Komunikasi dapat berjalan dengan efektif, maka pesan
pesan yang disampaikan oleh penyuluh harus sesuai dengan kebutuhan petani dan keluarganya, dan haruslah diupayakan agar pesan tersebut berisi hal-hal yang dengan mudah dipahami oleh sasaran, baik mengenai isi materi, bahasa yang digunakan, dan cara penyampaian pesan pada waktu dan tempat yang sama. 2. Unsur komunikator atau penyuluh. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi dilihat dari segi komunikator sebagai berikut. Kompetensi komunikasi. Komunikator yang baik adalah orang yang menguasai cara-cara penyampaian pesan dengan baik secara lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, ia harus mampu menguasai teknik berbicara dan menulis. Berikutnya, sikap mental. Penyuluh harus menampilkan kepribadian yang humanis, sederhana, berempati, dan bersikap saling membutuhkan. Berikutnya, sistem sosial. Agar komunikasi berjalan dengan lancar, penyuluh juga harus memperhatikan keadaan sasaran sehingga dapat menyesuaikan diri dengan sifat-sifat masyarakat setempat, baik adat istiadat, agama, dan kebiasaan. Yang ketiga, unsur penerima. Keberhasilan komunikasi tidak hanya tergantung pada pihak komunikator, tetapi juga tergantung pada pihak penerima. Berikut beberapa hal yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi dilihat dari segi sasaran atau penerima, yaitu kecakapan penerima. Penerima juga harus mempunyai kecakapan dalam berkomunikasi, yaitu menguasai teknik mendengar dan membaca. Berikutnya, sikap mental penerima. Agar komunikasi dapat berlangsung dengan efektif, penerima harus bersikap netral, wajar, dan apa adanya. Berikutnya, tingkat pengetahuan penerima. Hasil komunikasi yang efektif juga ditentukan oleh tingkat pengetahuan penerima. Dengan pengetahuan yang banyak, seseorang pendengar dapat dengan cepat menangkap isi dari suatu pembicaraan. Yang keempat adalah unsur media atau saluran komunikasi. Agar pesan dapat diterima dengan jelas, maka saluran yang digunakan harus terbebas dari gangguan, baik gangguan teknis jika menggunakan media digital maupun gangguan sosial budaya jika menggunakan media antar pribadi. Soal nomor 4 adalah mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Sebutkan nama wilayahnya. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Desa Sri Rejosari, Kecamatan Wae Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Inovasi pertanian apa yang disampaikan adalah menanam tanaman dengan skema agroforestry, yaitu menanam tanaman dengan pemanfaatan ruang dan cahaya yang maksimal dengan tajuk tinggi, tajuk sedang, dan tajuk rendah. Tahapan adopsi inovasi apa yang terjadi pada sasaran, mengapa? 1. Tahapan kesadaran. Apa yang terjadi? Petani mulai mengetahui bahwa ada sistem tanam baru, yaitu agroforestry, misalnya mengombinasikan tanaman kayu, buah, dan tanaman semusim dalam 1 tahun. Mengapa? Informasi awal biasanya muncul dari penyuluh, media, demonstrasi plot, atau petani lain. Pada tahap ini mereka baru tahu tetapi belum tertarik mempraktikannya. 2. Tahap minat. Apa yang terjadi? Petani mulai ingin tahu lebih banyak tentang manfaat agroforestry seperti peningkatan pendapatan, konservasi tanah, atau diversifikasi hasil. Mengapa? Agroforestry sering dianggap menguntungkan karena bisa memberikan hasil jangka pendek, tanaman semusim, dan jangka panjang, kayu atau buah, sehingga memicu rasa ingin tahu. 3. Tahap evaluasi. Apa yang terjadi? Petani menimbang apakah agroforestry cocok dengan kondisi lahan, tenaga kerja, modal, iklim, dan serta risikonya. Mengapa? Agroforestry adalah inovasi berisiko, memerlukan perencanaan tata ruang tanam, dan seringkali investasi waktu yang panjang. Petani perlu memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada risikonya. 4. Tahap mencoba. Apa yang terjadi? Petani mulai mencoba dalam skala kecil, misalnya menanam beberapa jenis pohon bersama tanaman pangan
pada sebagian lahan saja. Mengapa? Tahap uji coba penting untuk melihat hasil nyata dan sebelum mengadopsinya secara penuh. Sistem agroforestry memerlukan waktu untuk melihat efektivitas, sehingga petani biasanya tidak langsung menerapkan secara total. Tahap adopsi 5. Tahap adopsi. Apa yang terjadi? Petani menerapkan agroforestry secara penuh dan berkelanjutan pada lahannya. Mengapa? Ketika hasil percobaan menunjukkan peningkatan pendapatan, kesehatan tanah lebih baik, atau risiko gagal panen lebih cepat, petani akhirnya mengadopsi sistem tersebut secara permanen. Faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran tersebut? Berikan penjelasannya. Kecepatan adopsi inovasi agroforestry dipengaruhi oleh karakter inovasi. Yang pertama adalah karakter inovasi. Jika petani melihat agroforestry lebih menguntungkan dibandingkan praktik lama, misalnya pendapatan lebih stabil, tanah lebih subur, maka adopsinya lebih cepat. Kedua, kondisi sosial ekonomi petani. Pendidikan yang lebih tinggi lebih memudahkan memahami inovasi teknis agroforestry bagi para petani, dan adopsi akan semakin cepat. Faktor psikologis, petani yang memiliki sikap terbuka dan ingin belajar hal baru lebih cepat mengadopsi agroforestry. Keempat, kondisi lingkungan dan teknis. Jika lingkungan cocok untuk komunikasi tanaman dan pohon, adopsi akan lebih cepat. Kelima maksudnya faktor sosial dan kelembagaan. Jika ketua kelompok tani atau petani teladan mengadopsi agroforestry, maka anggota lain akan cenderung ikut mengikuti. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.